Kalau kita ngomongin soal kesuksesan finansial, ada satu fakta menarik yang nggak bisa diabaikan. Banyak banget tokoh sukses dunia yang ternyata berasal dari komunitas Yahudi. Nama-nama besar seperti Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, Sergey Brin, pendiri Google, Larry Page, George Soros, sampai Warren Buffett yang punya hubungan bisnis dekat dengan beberapa keluarga Yahudi, semuanya masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Padahal jumlah orang Yahudi di dunia itu cuma sekitar 15 juta orang. Nggak sampai 0,2% dari populasi dunia. Tapi kontribusi mereka di bidang keuangan, teknologi, bisnis sampai hiburan itu luar biasa besar. Pertanyaannya, apa rahasia mereka? Apakah karena mereka punya bakat bawaan? Atau ada pola pikir dan kebiasaan tertentu yang bikin mereka unggul? Biar nggak salah kaprah, kita lihat dari kacamata yang netral. Kita nggak akan bahas ini dari sisi agama atau politik, tapi dari sisi mindset, kebiasaan, dan strategi keuangan yang memang bisa dipelajari siapa saja. Pertama, orang Yahudi itu terkenal punya budaya literasi finansial yang sangat kuat sejak kecil. Di banyak keluarga Yahudi, anak-anak Yahudi diajarkan tentang uang bukan cuma dari sekolah, tapi dari rumah. Mereka diajarkan konsep uang harus bekerja untuk kamu sejak dini. Contohnya, di komunitas Yahudi di Amerika, banyak anak umur belasan tahun yang sudah punya lemonade stand, jualan kecil-kecilan, atau investasi kecil di saham, bukan untuk kaya cepat, tapi buat belajar mengelola resiko dan memahami nilai uang. Kedua, mereka punya konsep pendidikan sebagai investasi utama. Riset dari Pew Research Center menunjukkan tingkat pendidikan komunitas Yahudi rata-rata jauh di atas rata-rata global. Mereka bukan cuma kuliah, tapi banyak yang lanjut ke tingkat doktor atau punya spesialisasi di bidang tertentu. Ini yang bikin mereka punya daya saing tinggi di industri-industri yang gajinya besar, kayak hukum, teknologi, kedokteran, dan keuangan. Ketiga, ada kebiasaan mereka yang unik. Networking di komunitas sendiri. Banyak orang Yahudi yang menerapkan prinsip buy from your own, alias mendukung bisnis yang dimiliki orang dalam komunitas mereka. Akibatnya, uang berputar di dalam lingkaran itu lebih lama sebelum keluar. Ini mirip konsep ekonomi komunitas di beberapa negara Asia, tapi di Yahudi penerapannya sangat disiplin. Kalau bicara soal investasi, ada satu studi kasus menarik. Keluarga Rothschild. Walaupun namanya sering dipakai di teori konspirasi, faktanya mereka memang salah satu keluarga bankir paling berpengaruh di abad ke-17 dan 18. Rahasianya sederhana. Diversifikasi dan penguasaan informasi. Di masa itu, mereka punya jaringan di berbagai negara Eropa, jadi bisa manfaatkan informasi pasar lebih cepat daripada orang lain. Dan mereka nggak taruh semua uang di satu keranjang, melainkan di banyak instrumen. Obligasi pemerintah, perbankan, properti, bahkan koleksi seni. Hal lain yang bikin orang Yahudi sukses adalah pola pikir jangka panjang. Mereka nggak terjebak dalam instant gratification atau kepuasan instan. Banyak bisnis Yahudi yang dibangun bukan untuk dijual cepat, tapi untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Ada pepatah Yahudi yang terkenal, a wise man leaves an inheritance to his children's children. Orang bijak meninggalkan warisan untuk cucunya, bukan cuma anaknya. Di sisi lain, mereka juga sangat adaptif dengan perubahan zaman. Contohnya lihat aja perkembangan teknologi di Silicon Valley. Tokoh-tokoh seperti Larry Page dan Sergey Brin yang punya latar belakang Yahudi nggak takut berinovasi di bidang yang waktu itu belum jelas arah keuntungannya. Tapi karena mereka punya mental siap ambil resiko terukur, hasilnya justru luar biasa. Riset dari Journal of Economic Perspectives juga menyebutkan, salah satu faktor yang bikin orang Yahudi unggul adalah tradisi mereka dalam debat dan berpikir kritis. Dari kecil mereka terbiasa diskusi dan mempertanyakan segala sesuatu, bahkan ke guru atau orang tua. Bukan untuk membantah, tapi untuk mencari pemahaman yang lebih dalam. Kebiasaan ini bikin mereka punya kemampuan analisis yang tajam, yang berguna banget di dunia bisnis dan investasi. Bahkan, dalam hal filantropi pun orang Yahudi punya strategi. Banyak dari mereka yang mendirikan yayasan atau lembaga sosial bukan cuma untuk amal, tapi juga sebagai cara memperkuat pengaruh ekonomi dan jaringan sosial.
Contohnya Carnegie Hall di New York atau universitas-universitas yang didanai oleh filantropis Yahudi, semua itu membentuk reputasi dan membuka akses ke lingkaran bisnis yang lebih luas. Kalau kita tarik benang merahnya, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Pertama, literasi finansial harus ditanamkan sejak dini. Jangan tunggu punya banyak uang baru belajar. Kedua, pendidikan adalah investasi, bukan biaya. Semakin kita punya keterampilan dan pengetahuan yang langka, semakin besar peluang sukses. Ketiga, jaga dan perkuat jaringan. Lingkungan yang suportif secara ekonomi akan mempercepat pertumbuhan kita. Keempat, mainkan strategi jangka panjang. Fokus membangun aset yang bisa bertahan lintas generasi. Kelima, berani adaptasi dengan perubahan tapi tetap ambil resiko yang terukur. Jadi kesimpulannya, kalau mau sukses secara finansial, kita nggak perlu terlahir di komunitas tertentu. Tapi kita bisa belajar dari siapa saja yang sudah terbukti berhasil. Ambil yang baik, terapkan di kehidupan kita, dan adaptasikan dengan budaya dan kondisi kita. Karena pada akhirnya, kesuksesan itu bukan soal siapa kita, tapi soal kebiasaan apa yang kita jalankan setiap hari. Nah, kalau menurut kamu dari semua poin tadi, mana yang paling penting untuk dipraktikkan di Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi bahan diskusi yang bermanfaat.